Baik, kita masuk ke segmen dialog di Newsroom siang. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Polri yang berhasil menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyelidik KPK Novel Baswedan. Sudah hadir di studio bersama kami dua narasumber. Yang pertama, Bapak Kombes Pol Purnawirawan Slamet Pribadi, pengamat dan peneliti kajian ilmu kepolisian dari Universitas Bhayangkara. Selamat siang, Pak. Dan juga Bapak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, sebelum kita masuk ke segmen dialog ini, kita akan saksikan terlebih dahulu pernyataan dari salah satu tersangka usai ditangkap oleh penyidik Polri terkait dengan Novel Baswedan. Polda Metro Jaya membawa RM dan RB, dua tersangka penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan ke Barreskrim Polri Jakarta Selatan Sabtu sore. Saat dibawa menuju mobil, salah satu tersangka berinisial RB berteriak dengan mengeluarkan kata-kata ia tidak suka dengan Novel Baswedan dan menilai Novel sebagai pengkhianat. Tolong dicatat, saya nggak suka sama Novel karena dia pengkhianat. Baik, kita langsung bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir bersama kami. Saya mau ke Pak Fikar terlebih dahulu. Pak Fikar tadi sudah melihat statement pernyataan dari salah satu tersangka yang mengatakan tolong dicatat, saya tidak suka dengan Novel Baswedan. Ini maksudnya bagaimana dan kenapa begitu ada dendam, seperti ada dendam gitu? Ya, kalau dalam retorika narasi pembicaraan dalam satu komunikasi, statement itu biasanya didasari oleh satu respon tersendiri. Maksud saya, statement itu sebenarnya respon dari sesuatu yang dikemukakan dari pihak yang lain. Nah, ini kan nampak tanpa ada tanpa ada pernyataan yang lain, dia kemudian seolah-olah merespon, gitu ya, seolah merespon satu keadaan yang menyatakan bahwa dia benci pada Novel Baswedan karena pengkhianat dan sebagainya gitu. Nah, saya kira ini sugesti, ya. Karena ini sugesti karena begitu masyarakat mendengar tertangkapnya dua tersangka penyiram air keras ke Novel Baswedan, kemudian kan masyarakat terus bertanya siapa sebenarnya. Padahal waktu penyelidikan itu sudah penyidikan itu sudah hampir 3 tahun gitu ya, baru kemudian sekarang tertangkap atau menyerahkan diri. Saya juga masih kabur nih beritanya ya, apakah menyerahkan ketika mau menyerahkan diri kemudian ditangkap, jadi namanya tertangkap juga gitu ya. Nah jadi yang menjadi pertanyaan di dalam masyarakat adalah siapa orang ini, kan begitu ya. Oh, ternyata anggota kepolisian juga. Lalu apa hubungannya dengan Novel gitu, ya kan? Apa hubungan Novel? Ternyata dari pernyataan Novel mereka tidak punya hubungan apa-apa secara pribadi. Nah, karena itu kemudian pertanyaan yang muncul di dalam masyarakat adalah apa sebenarnya motivasinya gitu. Sehingga terjadilah spekulasi-spekulasi, ini pelaksana, ada operatornya, ada intelektual dadernya, ada penjuruhnya dan sebagainya. Nah, itu kan kemudian berkembang. Wajar saya kira di dalam masyarakat kalau terjadi itu. Karena itu pemeriksaan dan penyidikan ini akan membuktikan. Bahkan nanti di pengadilan akan membuktikan lebih jauh apakah dia bekerja sendiri atas dasar motif pribadi, ketidaksukaan gitu ya, atau ada motif yang lain gitu, yang lebih besar. Tapi kalaupun dikatakan sebagai motif pribadi, kedudukan Novel sebagai penyidik di KPK, saya kira itu juga menjadi faktor gitu ya, menjadi faktor yang bisa menentukan apa sebenarnya yang menjadi motif. Nah, tetapi karena karena kedudukannya sebagai penyidik itu sebenarnya kalau menurut saya menjadi faktor pemicu. Sebelum kita ke motif ataupun motivasi, saya ke Pak Slamet Pribadi terlebih dahulu. Pak, hampir tadi kata Pak Fikar hampir 3 tahun butuh waktu bagi polisi untuk menangkap pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Bagaimana Bapak melihat apa yang dilakukan polisi, bahkan satu periode Kapolri akhirnya lewat, Kapolri yang baru ini akhirnya bisa mengungkap siapa pelakunya? Ya, saya ingin membantu menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Sulvika tadi. Tersangka ini adalah anggota Polri aktif. Kemudian saudara NB yang di KPK itu adalah mantan anggota Polri aktif.
biasanya begini, seorang anggota kepolisian, anggota TNI itu sangat kuat menjaga nama baik korps. Sangat kuat, baik TNI maupun Polri. Barangkali dua tersangka ini berpandangan bahwa NB ini adalah orang yang tidak bisa menjaga nama baik kepolisian. Orang yang selalu menyerang korps kepolisian. Siapapun orangnya, ya kalau masih menjadi anggota Polri atau anggota TNI atau ASN sebagainya, kalau institusinya terus-menerus diserang, pasti ada yang marah itu. Baik itu kelompok ataupun perorangan. Ini membantu menjawab beliau. Nanti silakan nanti bagaimana hubungan, bagaimana niat, kesengajaan dia berhubungan dengan penyiraman. Kemudian saya ingin menyampaikan soal indikator keberhasilan dalam penyidikan. Penyidikan itu di dalam bahasa teknis bukan sesuatu yang tiba-tiba. Semua itu ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah soal bagaimana melaksanakan kebijakan di dalam prosedur penyidikan. Yang kedua adalah soal alat bukti. Yang ketiga adalah soal regulasi. Yang pertama adalah soal kebijakan. Di situ ada profesionalisme, kemudian ada kode etik, kemudian ada mau dan tidak mau mengungkap. Meskipun kasusnya mudah, bisa juga rentang waktu pemeriksaannya bisa 3 tahun, 2 tahun, meskipun 4 tahun. Kenapa begitu lama, Pak? 3 sampai tergantung dari alat bukti. Tergantung dari alat bukti. Tergantung dari dalam kasus ini kan sudah ada CCTV sebenarnya. CCTV. Ya. Tapi kan tidak mudah membaca. Saya memahami betul bagaimana forensik pemeriksaan, baik itu foto maupun itu tubuh atau audio atau dan lain sebagainya. Merekonstruksi pelaku itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Mungkin indikasi si A betul. Tapi apakah si A itu kemudian ada dugaan keras melakukan suatu kejahatan tertentu, diawali dengan 2 alat bukti yang cukup atau tidak. Kalau polisi sekedar ngomong si A pelakunya, gampang. Tapi apakah ada buktinya terhadap si A? Ini sesuatu yang harus dipertimbangkan betul oleh kepolisian. Ya. Kemudian soal kemampuan, soal kode etik. Zaman sekarang ini kepolisian ketika melakukan penyidikan, saya tidak dalam kapasitas membela teman-teman kepolisian ya. Saya lama menjadi seorang penyidik. Kadang-kadang begini, ada kasus yang sulit, dalam pandangan kita sangat sulit. Tapi kadang-kadang 3 hari udah ketemu. Ada yang kelihatannya mudah, bisa 2 tahun. Seperti kasus korupsi. Kasus korupsi itu idealnya minimal 2 tahun ditangani. Tapi di Indonesia ada yang 3 bulan selesai. Sehingga ini kok cepat, ini kok lambat. Dan memang selama ini hasil produk penyidikan itu selalu multi persepsi. Selalu. Ketika ada alat bukti yang cukup menangkap seorang tokoh agama, maka polisi bisa dipersepsikan sebagai kriminalisasi. Jadi memang tidak bisa diperkirakan waktunya, kadang-kadang kasus besar tapi saya lama jadi penyidik. Solusinya bisa cepat, atau kasus kecil misalnya dianggap kecil tapi juga pengungkapannya bisa lama gitu ya. Seperti kasus sekarang yang terjadi yang kita menjadi diskusi kita. Ketika polisi gegabah, maka polisi dipersepsikan polisi tidak memihak kepada gerakan anti korupsi. Nah, bisa juga terjadi. Ini multi persepsi. Baik, kita akan bahas lebih lanjut nanti setelah break, Pak Slamet, karena saya juga mau membahas terkait dengan apa yang harus dilakukan institusi Polri, karena 2 tersangka ini merupakan anggota aktif dari kepolisian. Kita akan bahas informasi tersebut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di segmen Dialog Newsroom.